Dimitri Payet umumkan pensiun. Mantan gelandang serang timnas Prancis Dimitri Payet mengumumkan masa depannya sebagai pesepak bola profesional. Payet kini secara resmi mengakhiri karir sepak bolanya di usia 38 tahun. Payet sendiri tampil 38 kali untuk tim nasional Prancis dan menciptakan 8 gol dalam pertandingan internasional. Ia kini berstatus sebagai bebas transfer setelah kontraknya bersama Vasco da Gama berakhir. Resmi, Mohamed Salah putuskan tinggalkan Liverpool di akhir musim. Mo Salah akhirnya mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia kini memastikan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim 2025-2026. Langkah ini menutup perjalanan panjang selama 9 tahun, dan kabar itu langsung mengguncang publik Anfield. Jutaan supporter merasakan kehilangan yang sangat sulit dijelaskan. Pihak klub memastikan perpisahan ini adalah berlangsung yang terbaik. Tidak ada konflik yang menyertai kedua belah pihak, dan pihak klub pun juga bersepakat melepas Salah dengan gratis walau kontraknya berakhir di tahun depan. Antoine Griezmann resmi pindah menuju Orlando City. Antoine Griezmann akan meninggalkan Atletico Madrid. Penyerang asal Prancis itu resmi pindah ke Orlando City musim depan. Transfer Griezmann diumumkan pada Selasa malam. Orlando mengontrak pemain berusia 35 tahun itu 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Kepindahannya rampung usai ia diberi izin meninggalkan Atletico untuk mengurus transfernya. Penyerang asal Prancis ini telah menandatangani kontrak dengan klub yang berlaku mulai Juli 2026 dan berlanjut hingga musim 2027-2028. Messi lampaui rekor gol free kick milik Pele. Lionel Messi kembali mencetakkan gol dari tendangan bebas langsung. La Pulga kini punya catatan gol free kick lebih banyak daripada legenda Brasiliani Pele. Ini menjadi gol ke-71 Messi dari tendangan bebas langsung sepanjang karirnya. Dan rekor pun dibuat kapten Inter Miami dan juga timnas Argentina tersebut. Messi menjadi pemain kedua dalam sejarah dengan gol tendangan bebas langsung terbanyak. Legenda Olympique Lyon Yani Juninho masih berada di urutan teratas pencetak gol tendangan bebas langsung terbanyak. Dia punya koleksi 77 gol atau unggul 6 gol dari Lionel Messi. Calafiori siap tempur di ajang playoff Piala Dunia. Kabar baik datang dari camp timnas Italia jelang semifinal playoff Piala Dunia 2026 pada pekan ini. Bek Arsenal Gianni Riccardo Calafiori memastikan kondisinya bugar dan siap bermain. Kepastian ini meredakan kecemasan yang sempat muncul usai final EFL Cup melawan Manchester City. Saat itu Calafiori dilaporkan mengalami masalah fisik yang mengkhawatirkan. Latihan di Conversiano menjadi titik balik kebugarannya. Ia merasa siap menghadapi laga penting yang sudah ada di depan mata. Christian Pulisic tidak tutup peluang tinggalkan AC Milan. Christian Pulisic enggan menutup peluang angkat kaki dari AC Milan selepas musim 2025-2026. Akan tetapi Pulisic mengatakan fokusnya saat ini hanyalah memberikan performa terbaik untuk Rossoneri. Rumor kepergian Pulisic mencuat karena negosiasi perpanjangan kontrak berlangsung cukup alot. Media Italia pun melaporkan negosiasi kontrak baru dari Pulisic akan dilanjutkan selepas Piala Dunia. Pulisic tampil cukup mengesankan sepanjang musim ini. Meski sempat absen beberapa pekan, Pulisic ini tetap mampu menyumbangkan 10 gol serta 3 assist dari 27 penampilan. Rasmus Højlund akui karirnya di MU berakhir karena Ruben Amorim. Rasmus Højlund tidak lagi menahan diri. Striker asal Denmark tersebut secara terbuka menyentil mantan manajer Manchester United yakni Ruben Amorim sebagai alasan utama di balik kepergiannya dari Old Trafford. Højlund mengakui bahwa bulan-bulan terakhirnya di Manchester United terasa seperti terjebak dalam ruang yang sempit yang menyesakan. Dia merasa tidak lagi diberi kesempatan untuk membuktikan nilai transfernya yang mencapai 72 juta euro. Arsenal bisa ditinggalkan Eze sebulan lebih. Kabar buruk untuk Arsenal terkait kondisi dari Eberechi Eze. Eze kemungkinan harus menepis selama sebulan lebih karena mengalami cedera. Eze absen saat The Gunners kalah dari Man City di ajang final Carabao Cup pada akhir pekan kemarin. Padahal Eze sempat diprediksi bakal bermain di laga tersebut. Sebagai informasi, Eze mengalami cedera betis beberapa hari sebelum saat timnya menyingkirkan Bayer Leverkusen di ajang Liga Champions.
Nasib Liam Rose senior di Chelsea ditentukan tiket Liga Champions. Chelsea kembali berada dalam fase penentuan arah setelah pergantian pelatih yang belum genap 3 bulan. Liam Rose senior kini menghadapi tekanan besar untuk membawa klub finish di zona Liga Champions musim ini. Posisi Chelsea dalam perburuan 4 besar membuat setiap pertandingan semakin menjadi krusial. Hasil yang tidak konsisten membuka ruang kritik dari sebagian pendukung yang mulai meragukan kapasitas dari sang pelatih. Pulang ke kampung Italia, opsi terbaik Chiesa perbaiki karirnya. Massimiliano Ambrosini menyarankan Federico Chiesa pulang ke kampung ke Italia. Menurutnya hal itu jadi opsi terbaik Chiesa memperbaiki karir usai hadapi situasi sulit di Liverpool. Federico Chiesa kesulitan berada dalam kondisi terbaik sejak merapat ke Liverpool di musim lalu. Pemain sayap asal Italia itu kerap kali mengalami cedera yang membuatnya sulit untuk tampil konsisten bersama si merah. Mantan gelandang Italia Yan Ambrosini merasa Chiesa sulit untuk fit di Liverpool karena masalah psikologi. Chiesa tak mampu beradaptasi dengan situasi dari Liga Inggris dan Ambrosini menyarankan agar Chiesa kembali ke Italia untuk bisa memperbaiki karirnya. Barcelona ingin pertahankan Joao Cancelo secara gratisan. Barcelona kini mendapatkan gambaran jelas mengenai biaya yang harus mereka keluarkan jika ingin mempertahankan Joao Cancelo dari Al Hilal secara permanen. Menurut laporan yang beredar, Al Hilal bersedia melepas Cancelo di bursa transfer musim panas, namun mereka meminta kompensasi sekitar 15 juta euro. Nilai transfer tersebut diperkirakan tidak sesuai dengan harapan dari Barcelona yang sebelumnya ingin mencoba mengamankan jasa Cancelo tanpa biaya di musim panas nanti. Inter Milan pasang bandrol 1,2 triliun rupiah untuk Marcus Thuram. Masa depan dari pemain Inter Milan yakni Marcus Thuram mulai menjadi salah satu topik yang hangat di bursa transfer. Penyerang tersebut tengah dipantau oleh dua klub Liga Inggris yang sama-sama mempelajari kemungkinan kesepakatan transfer. Nilai Thuram saat ini di kisaran angka 60 juta euro, sementara Inter Milan diyakini ingin menjualnya di angka 70 juta euro. Selain itu terdapat klausul pelepasan yang aktif senilai 85 juta euro. Juventus incar Diogo Costa tak lagi percaya kepada Di Gregorio. Raksasa Serie A yakni Juventus dikabarkan mulai kehilangan kesabaran dalam pencarian sosok penjaga gawang utama yang ideal. Nama kiper FC Porto yakni Diogo Costa kini mencuat sebagai target prioritas untuk didatangkan ke kota Turin. Langkah ini diambil menyusul keraguan manajemen dari Sinyonya tua terhadap kapasitas dari Michel Di Gregorio sebagai kiper nomor 1 dalam jangka panjang. Status Costa sebagai klien dari agen super Jorge Mendes menjadi keuntungan tersendiri bagi Juventus yang dikenal memiliki hubungan harmonis dengan sang agen Portugal tersebut. Juventus dekati Rudiger, tetapi Liverpool dan MU siap mengganggu. Juventus mulai bergerak cepat memburu Antonio Rudiger menjelang bursa transfer musim panas. Namun jalan Bianconeri tidak sepenuhnya mulus. Dua raksasa Inggris yakni Liverpool dan juga MU ikut memantau situasinya dengan serius. Di sisi lain, posisi Rudiger di Real Madrid belum sepenuhnya aman. Meski sempat tersisih, ia kini mulai kembali mendapatkan tempat di tim utama. Namun masa depan jangka panjangnya tetap belumlah pasti. Semua tergantung kepada keputusan manajemen dan kelanjutan posisi dari pelatih baru. Luis Enrique jadi target Manchester United. Luis Enrique dikabarkan menjadi salah satu kandidat utama untuk posisi pelatih Manchester United. Pelatih asal Spanyol itu dikaitkan dengan kursi panas dari Old Trafford. Menurut berbagai laporan, Manchester United mempertimbangkan Enrique meski Michael Carrick tampil cukup baik sebagai pelatih interim. Situasi ini membuat keputusan klub masih terbuka. Juventus pasang harga tinggi untuk Cambiaso. Klub raksasa Italia yakni Juventus mulai mengambil langkah tegas target masa depan dari Andrea Cambiaso di bursa transfer. Ketertarikannya dari Barcelona membuat manajemen langsung menetapkan nilai jual dari sang pemain. Situasi finansial klub tetap mempengaruhi kebijakan transfer mereka. Juventus dikabarkan hanya akan mempertimbangkan tawaran di angka 50 juta euro. Bek kanan PSG ingin kembali ke Real Madrid. Muncul kabar tentang Real Madrid terkait potensi pemulangan pemain lama mereka yakni Achraf Hakimi. Bek asal Maroko tersebut dikabarkan memiliki keinginan untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Laporan dari jurnalis Ramon Alvarez menyebut bahwa sang pemain siap mengambil langkah untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Real Madrid berpotensi membutuhkan bek kanan baru dalam waktu yang dekat karena kontrak dari Dani Carvajal sendiri akan berakhir di musim panas.
Rindu latih Liga Inggris, Pochettino bakal balik latih Tottenham. Mauricio Pochettino merindukan kompetisi sepak bola Inggris. Hal ini menjadi kode bahwa Pochettino bakal kembali melatih Tottenham Hotspur. Pochettino bukanlah sosok yang asing untuk Tottenham. Ia pernah 5 tahun menukangi Spurs pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dan pria asal Argentina ini turut mengantarkan Tottenham menjadi runner-up di Liga Champions. Namun Tottenham nampaknya harus menunggu hingga musim berakhir jika ingin menunjuk Pochettino sebagai manajer kembali. Pasalnya Pochettino masih sangat fokus untuk menukangi timnas Amerika hingga Piala Dunia. Cody Gakpo kini masuk ke dalam radar milik Tottenham. Tottenham dilaporkan harus bersaing ketat untuk bisa mendatangkan winger Liverpool yakni Cody Gakpo. Jurnalis Graham Bailey menyebut bahwa klub asal London tersebut tidaklah sendirian karena Atletico, Napoli, Milan dan juga RB Leipzig dikabarkan tertarik mengamankan jasa pemain timnas Belanda tersebut. Kehadiran Gakpo diyakini akan meningkatkan kualitas di lini depan milik Tottenham. Dengan kemampuannya, ia berpeluang besar menjadi pilihan utama di tim inti dalam beberapa musim ke depan. Dan di usianya yang baru 26 tahun, ia masih memiliki masa puncak karir yang cukup panjang.